Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, sadatil muhtaramin wal muhtaramat, para alim ulama, masyayikh, para ustadz, para sepuh bini sepuh yang hadir hari ini, yang saya muliakan dan saya takzimkan, jamaah rutin pengajian tafsir Al-Quran Alif Lam Mim yang juga saya sangat muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kita berjumpa di tempat ini dalam kajian rutin Al-Quran ini. Semoga dengan kajian seperti ini hati kita oleh Allah dipenuhi dengan cahaya Al-Quran. Orang yang hatinya dipenuhi dengan cahaya Al-Quran, maka perilakunya dalam kehidupan ini terbimbing dengan ayat-ayat Al-Quran. Orang yang kehidupannya terbimbing dengan ayat-ayat Al-Quran, maka dia akan menjadi amal-amal salih yang akan mengantarkan orang ini mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Orang kalau sudah mendapatkan ridha Allah, dia juga akan mendapatkan surganya Allah. Makanya kalau doa itu ridha diletakkan pertama. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ridha diletakkan sebelum surga. Karena surga itu masalah kecil. Kalau sudah mendapatkan ridha Allah, maka kita itu yang paling penting dalam hidup ini, bagaimana kita itu mendapatkan ridhanya Allah. Dan ridhanya Allah itu adalah ketika kita mampu menata kehidupan kita, menata ucapan kita, menata perilaku kita untuk muwafiq, untuk sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan Al-Hadis. Ukuran kemuliaan manusia ada di situ. Dalam kitab Jawahirut Tasawuf yang ditulis oleh Syekh Yahya bin Mu'adz, beliau mengatakan ukuran orang itu baik atau tidak itu adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Karena itu maka kita itu ngukurnya enggak kepada yang lain, ngukurnya kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Tetapi kebanyakan orang yang hatinya itu tidak dekat dengan Allah, atau hatinya sudah dikuasai oleh nafsu, biasanya dia akan menolak kebenaran yang ada dalam Al-Quran, menolak kebenaran yang ada dalam hadis. Kalau kita baca flashback dalam pengajian sebelumnya, kita tahu sifat-sifat orang munafik, kita tahu sifat-sifat orang kafir. Dan ternyata mereka itu menolak Al-Quran dan menolak hadis bukan karena dia tidak tahu bahwa itu benar, tahu. Tetapi karena nafsu dia itu lebih utama, keinginannya lebih utama, maka kemudian dia melakukan tafsir-tafsir yang tidak benar terhadap Al-Quran dan hadis, atau menentang. Nah, oleh karena itu kita, kajian-kajian kita ini mengkaji Al-Quran dalam rangka melembutkan hati kita untuk kemudian menyesuaikan perilaku kita dengan Al-Quranul Karim. Semoga Allah memberikan bimbingan bagi kita semuanya. Jadi ngajinya harus tulus, ngajinya harus ikhlas. Dan saya yakin panjenengan yang hadir semua ini kayaknya orang-orang ikhlas semua. Bukan karena ada doorpress-doorpressnya. Ia bahwa hari ini katanya ada doorpress miliknya Gus Ipul, katanya Gus Ipul yang waktu Maulid Nabi kemarin bilang akan kirim
door prize, dan hari ini sudah ada door prize-nya, ada sepeda 3, sepeda motor, sepeda angin. Mangga Pak. Ini ada apa lagi katanya itu dari Gus Ipul. Itu cuman sebenarnya kan bukan bulan ini, itu bulan Maulid, tapi kemudian karena itu sambungan dari bulan Maulid kemarin akan dikasihkan hari ini dari Gus Ipul itu. Saya enggak tahu apakah ada Gus-Gus yang lain yang akan nyumbang juga, enggak tahu. Nah, kayaknya Gus Rifai ini juga akan nyumbang. Malah saya yang ditodong tadi itu ada undian umroh lagi katanya. Ini enggak benar ini. Masa kemudian yang ditodong itu yang ngasih pengajian terus itu. Tapi enggak apa-apa juga, enggak apa-apa. Gampang lah kalau bab umroh itu. Kan sudah saya bilang untuk jamaah saya bab umroh urusan ringan. Semua jamaah saya ini kalau mau umroh bersama saya itu boleh nanti itu cicilan 20 tahun. Alhamdulillah. Jadi misalnya ongkosnya 25 juta, jenengan bayar uang muka 24.500.000. Nah, 500-nya boleh dicicil 20 tahun. Itu cicilan namanya. Ya enggak apa-apa, lumayan kan? Sampun. Mari kita mulai. Bismillah. Kita mulai ayat 153. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. ولا تكونوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. Kita ambil 2 ayat dulu. Agak santai saja karena lagi suaranya lagi enggak fit. Baru datang umroh malam Jumat kemarin saya Pak. Malam Jumat datang umroh, Jumat pagi ngawinkan anaknya Profesor Airlangga. Jumat setelah zuhur Jumatan itu saya berangkat ke Jakarta. Kemarin pagi saya menikahkan anaknya Ibu Menteri Luar Negeri, Ibu Menteri Retno. Saya diminta untuk datang khutbah dan ngatur akad nikahnya. Tadi malam nyampe di sini Isya, diem sebentar berangkat ceramah di Manuan. Saya nggak tahu ada orang Manuan datang nggak. Tadi malam tak bilang kalau mau datang besok, insyaallah ada kayaknya. Nah sekarang ketemu panjenengan, setelah ini masih ada acara 3 lagi. Kerjanya udah muter-muter aja. Terima kasih doanya dan fatihahnya tadi untuk saya, semoga disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai. Hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Ista'inu, mintalah pertolongan engkau kepada Allah bis-sabri, dengan kesabaran, wassalah, dan dengan salat. Innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kita dalam hidup itu kan senantiasa ada ujian. Tidak ada orang yang dalam hidup tidak mendapatkan ujian. Kita jangan pernah bermimpi bahwa hidup kita itu kemudian tidak pernah punya ujian. Enggak mungkin. Ada orang ulama ditanya itu, Anda kan zuhud, Anda itu betul-betul menjaga diri dari bab dunia, apakah Anda juga dapat ujian? Jawabannya iya. Yang Anda cari apa? Katanya, saya ingin ketenangan. Apakah kamu menjumpai ketenangan dalam hidup? Jawaban dia, untuk di dunia saya enggak mendapatkan ketenangan yang sempurna. Tidak ada orang hidup di dunia ini
yang dia itu bahagia, sempurna, tidak ada ujian. Karena manusia itu pasti mendapatkan musibah, pasti mendapatkan ujian. Bagaimana caranya kita keluar dari ujian itu? Jawabannya adalah di sini diperintah oleh Allah supaya kita itu minta pertolongan kepada Allah. Pertama bisabri, dengan kesabaran. Kenapa kesabaran itu didahulukan dari sholat? Yang kedua kan sholat. Ayat Al-Quran itu Bapak Ibu, apapun yang didahulukan oleh Allah, itu biasanya itu yang lebih utama ketimbang kemudian yang diakhirkan. Pertanyaannya, kenapa kok sabar diletakkan sebelum sholat? Kenapa enggak sholat dulu? Dan yang kedua, kenapa disebut innallaha ma'as sabirin? Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Kenapa kok enggak disebut innallaha ma'al musallin? Allah itu bersama dengan orang yang sholat. Kenapa kok sabar? Ini dalam kitab tafsir yang saya baca. Karena orang itu mustahil akan bisa sholat dengan hakikat sholat tanpa dia sabar. Orang kalau lagi nggak sabar, dia itu sholatnya pasti amburadul juga. Coba jenengan ketika lagi marah kemudian ada azan, kemudian qomat. Lihat aja sholatnya itu, sholatnya wajahnya sambil agak merah gitu kan. Allahu Akbarnya aja udah kacau. Bisa jadi ketika Allahu Akbar kemudian bacaannya bisa lupa juga itu. Kalau orang nggak sabar, makanya sabar itu tekan pertama. Kesabaran itu adalah kemampuan kita untuk menahan diri merespon dengan respon yang tidak benar, dengan respon yang tidak disukai oleh Allah. Ada kecenderungan orang kalau diberikan musibah itu, kecenderungannya adalah merespon langsung. Panjenengan kalau dimarahin oleh orang itu punya kecenderungan kan langsung balas toh? Pasti itu. Misalnya ada orang bilang ke kita itu, jelek, langsung kita bilang, coba lihat wajahmu lebih jelek lagi gitu kan. Kita marah, ketika kita marah, langsung kita itu ngomongnya nggak benar. Coba lihat wajahmu, tahu nggak bahwa dia bilang tuh, coba lihat, kamu dengan saya bandingin, masya Allah katanya kan, marah dia. Responnya nggak bagus. Wajahku itu sama dengan pantatmu katanya kan. Dari kelirunya lagi marah, dia bilang wajahmu sama dengan pantatku, wajahku sama dengan pantatmu. Dia sebenarnya mau ngomong wajahmu sama dengan pantatku, tapi karena marah keliru, wajahku sama dengan pantatmu katanya kan. Orang itu iya. Dan dia pulang merasa tenang karena udah merasa ngamuknya udah selesai. Temennya bilang, tadi kamu keliru, kamu bilang wajahku sama dengan pantatmu. Oh iya, balik lagi dia, mohon maaf yang tadi keliru, saya ralat katanya kan. Yang benar itu pantatmu sama dengan wajahku katanya. Lah, salah lagi. Orang itu kalau lagi marah itu nggak ada benernya. Kenapa kok kemudian sabar ini didahulukan? Bisa beri sabar aja, menahan. Kalau kita itu punya apapun yang membuat hati kita gelisah, kalau bisa jangan keluarkan kata-kata dulu, diem. Tetapi itu memang sulit. Sulit sekali itu. Maunya kita kan selesai, cepat selesai gitu. Padahal kalau orang itu kemudian diam, itu Allah itu akan berikan kepada orang itu kebijakan al-hikmah. Ada kebijakan, kebijaksanaan yang Allah titipkan. Hikmah itu dititipkan oleh Allah kepada orang yang tidak tergesa-gesa dalam memberikan respon atau dalam melakukan sesuatu. Orang yang tergesa-gesa melakukan sesuatu, dia biasanya itu tidak diberi hikmah oleh Allah. Kata-kata yang keluar dari dirinya itu kata-kata yang dipenuhi oleh setan, dipenuhi oleh hawa nafsu. Hawa nafsu, diem aja. Nah masalahnya sekarang itu, orang kalau lagi amarahnya memuncak itu, tidak ada orang yang marah juga marah kok. Orang kalau lagi nggak enak hati itu, semua yang benar ada jadi salah kan? Coba kalau kita lagi marah itu sama dengan kisah ada bapak-bapak mancingnya mulai pagi sampai zuhur nggak dapat ikan, marah dia. Padahal nggak ada orang ngapa-ngapain, marah, nggak dapat mulai pagi, gitu kan? Ada anak kecil lewat nanyanya benar padahal. Lagi mancing bapak. Tanya dia, lagi mancing bapak, tapi karena udah marah duluan. Yang dilihat matanya apa? Ya mancing katanya kan. Orang nanya benar-benar bisa salah pak.
Yang dilihat matanya yang apa? Ya mancing. Wah, anak ini kaget loh. Aku tanya bener-bener kok jawabannya marah. Anak ini bilang, pakai cacing, Pak. Ya pakai apa lagi katanya. Oh, pantesan Bapak nggak dapat pakai cacing katanya. Loh, pakai apa nak yang dapat nak? Langsung lemes dia. Pakai apa yang dapat nak? Pakai bijinya salah, Pak katanya. Loh, pakai bijinya salah bisa dapat nak? Ya nggak dapat katanya kan. Lari juga anaknya ini. Sudah Pak, satu-satu Pak katanya kan. Nah, anak ini, orang ini kalau dimarahin dia akan mencari cara untuk membalaskan. Dibilang aja jangan pakai cacing, pakai biji salah katanya. Dapat nak? Ya nggak dapat katanya kan. Lari anak ini kemudian satu-satu Pak katanya kan. Jadi orang tuh sabar. Ini kan cuma bab marah. Tapi ada yang bukan bab marah. Orang yang ditimpa musibah itu punya kecenderungan juga responnya respon yang tidak benar, responnya negatif. Istri sakit, anak mati, mobilnya dicuri orang, rumahnya roboh, ngumpul bareng bersama-sama dalam minggu yang sama. Itu biasanya orang kalau nggak sabar, tidak tahu bahwa semuanya itu Allah yang ngatur. Dia merasa tuh Allah itu udah nggak benar sama dia. Kerjanya apa coba? Duduk-duduk sambil marah, pegang jenggot, nyabut jenggot satu-satu itu kan, matanya ngelihat ke atas itu kan. Kalau ada orang lewat, salah aja itu. Lewat di depan saya, kok nggak milih yang lain gitu kan. Orang lewat bener-bener salah juga itu. Nah, oleh karena itu maka sabar itu didahulukan. Baru setelah itu as-salah. Kenapa kok salat? Karena ketika orang udah sabar, dia salat, kesabarannya akan sempurna. Orang itu sabarnya kalau ingin sempurna, salat. Kenapa? Salat itu karena membawa kita ke langit. Seperti yang saya bilang, dan kebetulan ini adalah Isra Mi'raj saat ini. Kenapa salat? Salat itu mi'rajnya kita. As-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya orang-orang yang beriman. Orang kalau udah nggak salat, berarti dia nggak pernah mi'raj. Kalau orang udah nggak pernah mi'raj ke atas, hatinya ada di bumi terus, pasti itu bingung dengan masalah-masalah yang ada di bumi. Orang yang selalu masalah di hidup ini, pokoknya gelisah terus, selalu ada masalah dalam hidupnya. Saya yakin orang itu sholatnya itu nggak benar. Orang kalau sholatnya benar, walaupun dikasih musibah gimana pun oleh Allah, dia tetap tentram itu. Tentram aja. Kenapa? Sesuatu yang udah naik ke langit, kalau turun pasti enak Pak. Itu kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dan selalu saya ulang-ulang saya sebut. Air laut itu asin. Tapi air laut yang asin, ketika kena sinar matahari, dia naik ke atas, menguap, nyampeknya di atas, kemudian jadi awan. Ketika jadi awan, dia turun jadi hujan. Apakah ada hujan yang rasanya asin? Nggak ada. Apa kata Ibnu Qayyim? Orang dia kalau naik ke atas, hatinya itu naik ke atas, kemudian dia turun, jadi setelah Allahu Akbar, hati naik itu ke atas. Makanya kalau udah sholat Allahu Akbar tuh pikiran jangan di bumi terus, naik ke atas itu. Setelah Assalamualaikum namanya kita turun lagi ke bumi, pasti tenang. Jadi kalau kita itu ketika sholat dan setelah sholat, sebelum dan setelah sholat itu tidak ada perubahan, yakinilah bahwa sholatnya itu masih nggak benar. Kata ulama, sholatlah lagi katanya. Jadi kalau anda sholat anda tidak memberikan bekas apa-apa ke hati anda, sholat lagi, itu sholat kamu itu nggak benar kata ulama itu, dan itu betul. Nah masalahnya kita mau sholat lagi udah capek, udah sholat kok mau sholat, wong sholatnya yang ada aja dipaksa kok, masa tuh sholat lagi gitu kan. Tapi enggak, kalau yang hadir pagi ini kelihatan kan, dainya kelihatan orang sholat. Tapi tanda-tanda orang sholat, bukan orang rajin sholat itu tandanya bukan kemudian hitam di dainya. Hitam di dai itu bisa jadi karena kebetulan masjid atau musholanya kotor gitu kan. Jadi sekali ngeletakkan langsung hitam gitu kan. Belum tentu itu. Jadi asarus sujud fi wujuhihim min asaris sujud, bahwa dalam sholat di dainya, di wajahnya, bukan dai, di wajahnya itu ada tanda-tanda sujud, itu bukan hitam. Walaupun hitam itu bagus juga, tetapi maksudnya
wajahnya itu wajah yang bahagia dan membahagiakan. Itulah tanda-tanda orang yang sujud. Jadi kalau ada orang rajin sholat masih suka marah-marah, itu juga punya masalah. Berarti asharus sujud, tanda-tanda sujud belum ada kepada diri dan dirinya. Balik lagi gue yang tadi itu. Jadi salat itu Mi'rajul mu'minin. Kita punya masalah apa? Semuanya salah satu cara kita untuk keluar dari masalah, di samping sabar, diam, tidak merespon secara negatif. Yang kedua adalah salat. Coba orang kalau ada gerhana matahari sama gerhana bulan, ada salatnya kan ya? Salat kusuf dan salat khusyuf. Pertanyaan saya, gempa bumi atau adanya gejala alam yang enggak normal kayak gerhana matahari disuruh sholat, itu berarti kalau kita juga hati kita sedang gerhana, hati kita lagi enggak benar, bagaimana caranya untuk supaya benar lagi? Sholat. Jadi sholat itu inti. Kalau sahabat saya kemarin malam di Jakarta kita ada kajian itu, lagi ngaji, diplomat politik itu duduk dengan saya. Tiba-tiba ada teman saya juga datang. Apa kata teman saya kepada diplomat? Pak, pokoknya Bapak kalau pengen gak gelisah, Bapak itu pengen oleh Allah itu diberikan jalan keluar dalam hidup, pokoknya sholat aja dah. Sholat, kerjakan sholat, tambahin dengan sholat, beres Pak katanya. Ditanya sama diplomat ini, emang Bapak oleh Allah diapain setelah sholat? Ya Allah katanya, saya itu walaupun diuji katanya, 7 bulan ini saya itu mantap katanya. Mantap apa? Makan tabungan katanya kan. Dulu saya dapat oleh Allah rizki, ini 7 bulan ditahan oleh Allah itu, dikasih ujian. Tapi alhamdulillah setelah itu oleh Allah saya selesaikan dengan sholat. Kemarin baru datang orang tuh bawa 2 tas besar, itu isinya duit semua katanya. Dan kemudian saya oleh Allah itu diberikan ketenangan batin sama istri saya. Pokoknya sholat katanya. Dan orang ini memang selalu kerjanya itu adalah sholat. Dan itu bukan hanya orang ini, mulai zaman Rasulullah juga seperti itu. Nah oleh karena itu, panjenengan kita semua ini yang memiliki kegelisahan, mari kita itu sabar dan salat. Dan Allah mengatakan innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang sabar. Nah, kata-kata ma'a itu dalam bahasa agama itu ada namanya ma'iyah. Kebersamaan kita dengan Allah. Orang yang telah bersama dengan Allah, orang itu mustahil bisa dilawan. Kita jangan melawan orang-orang yang telah bersama Allah. Orang yang sabar itu jangan dimusuhin, yang musuhin kalah. Dan orang yang sabar itu tidak mungkin orang itu kemudian menderita. Kenapa? Bersama Allah. Orang kalau bersama Allah aman kan? Coba, jenengan jangankan bersama dengan orangnya, punya mobil tiba ditulisi oleh jenengan tuh, ditulisi keluarga besar akabri. Cuman ditulis, Pak polisi mau nyegat, mikir-mikir Pak. Padahal itu cuma tulisan. Apalagi jenengan naik mobil bersama dengan polisi duduk di sebelahnya, nggak ada polisi nyegat Pak. Oh ini temen gitu kan. Nah sekarang jenengan bersama Allah, pemilik langit, pemilik bumi, siapa yang mau nantang? Ayo, masa kita nggak mau bersama Allah itu? Kalau kita udah bersama Allah, siapa yang mau nantang Pak? Lawan kita dengan polisi aja mobil nggak ada yang nyegat kok. Apalagi jenengan langsung pakai pakaian polisi gitu kan. Oh insya Allah dicegat itu karena bukan polisi. Ya artinya jangan ngaku-ngaku gitu kan. Iya. Tapi ada juga orang yang hebat ya, udah meninggal tapi orangnya teman dosen di IAIN, orangnya gagah sekali itu, potongannya cepak kayak polisi itu Pak. Dicegat sama polisi itu, nggak punya SIM Pak, tapi orangnya gagah. Nggak turun dia itu, dibuka pintu mobilnya itu, dibuka. Polisinya bilang, ada SIM Pak? Dia bilang, Bapak belum tahu saya, katanya kan. Oh siap Pak, terima kasih Pak, lanjut Pak, katanya kan. Langsung disuruh lanjut itu. Asal berani bentak, ternyata takut juga polisi itu. Tapi kalau wajahnya kurus, jangan bentak-bentak Pak.
langsung digeret keluar tuh Pak, potongannya nggak nyampe gitu kan. Tapi hebat juga ini bab polisi ini, menarik juga itu. Tapi ada orang yang selamat gara-gara nama katanya, polisi juga itu. Jadi ada orang dicegat oleh polisi, ditanyain SIM nggak punya, ditanya STNK juga nggak punya. Gimana kok nggak punya semua ini? Iya Pak, memang nggak punya. KTP? Ada Pak, KTP-nya dikasih. Setelah dikasih KTP-nya, polisinya bilang, iya, sudah lanjut. Kenapa Pak? Nggak ditilang Pak? Kamu masih saudara saya. Loh, iya Pak? Namamu subuh, nama saya maghrib. Oh iya, kebetulan itu kan. Jadi ini barokahnya nama itu kan. Namanya Muhammad Subuh gitu kan. Polisinya namanya Maghrib gitu kan. Oh iya benar katanya. Saya berani guyon bab polisi karena saya ngisi di acara polisi. Kemarin kayaknya ada yang nonton di TV 9 ya sore. Itu kan saya itu polisi, ya kerjaan saya itu. Sudah, balik ke yang tadi. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Ma'iyah, tapi bukan hanya orang yang sabar. Kalau kita baca Al-Quran, orang yang takwa, orang yang kemudian berbuat baik kepada Allah dan baik kepada orang lain, itu juga bersama Allah. Jangan dimusuhin itu. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Abah Rifai, itu surat apa, ayat berapa dapat hadiah umroh? Jenengan tadi mancing-mancing saya umroh, saya kasih sekarang. Masa dipancing-pancing umroh lagi ini? Innallaha, sesungguhnya Allah ma'alladzina taqaw, bersama, lagi-lagi bersama. Bersama siapa? Ma'alladzina taqaw, bersama orang-orang yang takwa, walladzina hum muhsinun, dan bersama orang-orang yang muhsin, orang-orang yang baik. Muhsin itu bukan hanya baik kepada orang, termasuk baik kepada hewan, termasuk baik juga kepada Allah, baik dalam semuanya. Ihsan, makom ihsan, muhsin itu dalam Al-Quran, ihsan itu bukan hanya baik kepada orang sebagaimana diduga oleh banyak kita, tetapi juga baik untuk semuanya. Termasuk kalau nyembelih, ihsan. Bagaimana nyembelih binatang yang ihsan? Pakai pisaunya yang tajam. Termasuk kemudian ada kucing, enggak dipukulin. Kucing kalau disuruh keluar, dikeluarin dengan pelan-pelan. Termasuk akhlak yang tidak baik adalah ketika kucing ketemu dengan kita, lari duluan kucing. Berarti kucing tahu kita enggak baik. Pengumuman. Jadi kalau ada kucing ketemu jenengan lari, berarti kita ini adalah bukan orang baik ini. Kata kucing, kacau ini kata kucing itu. Nah, iya. Oleh karena itu kucing itu nggak boleh itu kemudian dipukulin itu, dipukulin. Tapi jawaban kita, dia itu telah makan ikan saya gitu kan. Ya memang mau makan apa lagi kalau nggak makan ikan? Masa makan lemari? Nggak mungkin. Itu bukan kata saya, itu dalam hadis ada seperti itu. Larinya kucing misalnya. Ihsan itu meliputi banyak hal. Kepada Allah ihsan. Ihsan kepada Allah dalam menyembah Allah, dalam ibadah kepada Allah, mempersembahkan yang terbaik. Orang kalau udah ihsan, coba dalam kitab Zadul Arwah yang ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kata beliau apa? Orang itu kalau ingin mendapatkan rahmat dari Allah, orang itu kalau ingin mendapatkan kasih sayang dari Allah, dua hal aja lakukan. Yang pertama, al-ihsan fil ibadah, dalam ibadahnya itu yang bagus, persembahkan yang terbaik. Dan yang kedua, wan naf'u ala ibadih, dia itu bagus kepada hamba-hamba Allah, disebut bagus kepada hamba Allah ketika orang itu memberikan manfaat kepada orang lain. Biasakan kita jangan membuat orang lain menderita. Biasakan kita untuk selalu mempersembahkan yang terbaik kepada siapapun. Orang seperti ini dia akan mendapatkan rahmat dari Allah. Ringan, kaidah kehidupan itu semuanya nggak berat. Kaidah kehidupan nggak berat kok. Kalau kita itu membahagiakan orang lain kan pasti dibahagiakan. Iya, masalahnya orang lain tuh nggak baik sama kita. Loh, kalau orang nggak baik sama kita, kita balas nggak baik, apa bedanya kita sama dia?
Justru disebut sebagai orang baik adalah ketika orang nggak baik sama kita, kita baik sama dia. Kalau kita baik sama orang lain, orang nggak baik akan berubah. Orang nggak baik sama kita itu akan berubah kalau kita itu baik sama dia. Karena itu jangan meminta orang lain dulu yang baik sama kita. Kita yang harus baik lebih dahulu kepada orang lain. Itu banyak kita kan nuntut orang lain memahami kita, tapi kita nggak mau memahamin orang lain. Nuntut orang menghormati kita, tapi kita nggak pernah menghormati orang lain. Kehormatan tidak didapat karena kita, karena apa namanya? Kita itu pasang diri sebagai terhormat, tapi dia akan didapat ketika kita menghormati orang lain. Terhormat, itu pasti. Orang kalau dia itu baik, aduh, nih ada kisah. Ada orang namanya Pak Sahlun. Pak Sahlun itu punya pepaya, pohon pepaya di rumahnya. Wah, pepayanya gede-gede, Pak. Dilihat sama Pak Sahlun, pepayanya itu udah gede-gede dan udah kuning. Kata Pak Sahlun, kayaknya Jumat ini udah matang, bisa diambil. Mulai Rabu udah dilirik sama Pak Sahlun. Wah, Jumat saya makan pepaya, kata Pak Sahlun. Cilakanya malam Jumat gerimis, ternyata ada maling itu ngambil pepaya itu yang gede-gede 2 diambil. Yang udah mau matang itu. Pak Sahlun pagi-pagi Jumat mau ngambil tuh kaget. Loh, kok tinggal 3 padahal 5, yang gede-gede hilang. Nangis Pak Sahlun. Ketika Pak Sahlun nangis, istrinya tanya, kenapa Mas kok nangis? Apakah karena pepaya hilang? Jangan nangis Mas, kalau hanya pepaya hilang tak belikan 4, pokok jangan nangis. Sebab air matamu terlalu mulia untuk diberikan kepada 2 pepaya, katanya kan. Ini istri yang baik ini. Istri nggak baik manas-manasin Pak. Sudah masa belikan. Apa kata Pak Sahlun? Aku menangis bukan karena pepayaku hilang, Dek. Terus kenapa? Saya mikir tadi malam gerimis, begitu sulitnya maling itu naik ke atas, tidak ada tangganya. Kalau jatuh mati dia. Makanya hari ini saya mau nyari tangga. Tangga itu mau tak letakkan, barangkali yang 3 mau diambil nanti malam, katanya kan. Dari sabarnya dan dari bagusnya Pak Sahlun ini. Akhirnya Pak Sahlun ngambil tangga. Tangga itu kemudian diletakkan di pepaya itu. Jadi nangisnya bukan karena pepayanya hilang, nangisnya karena kasihan. Begitu sulitnya tadi malam maling itu naik ke atas, gerimis lagi, licin, kalau jatuh kan bisa mati. Nah, Jumat malam Sabtu itu ada tangga. Apa kemudian yang terjadi Bapak? Hari Minggu dilihat itu sama Pak Sahlun. Oh enggak, kenapa kok enggak ada yang ngambil ini? Padahal udah dikasih tangga. Hari Minggu siang tiba-tiba ada orang bawa gerobak, isinya itu pepaya, ada 20 biji. Kaget Pak Sahlun. Loh Pak, buat apa pepaya ini? Untuk panjenengan Pak Sahlun. Kenapa kamu kok ngasih pepaya? Yang mencuri itu saya Pak Sahlun. Saya mencuri, besok malamnya saya datang. Kenapa kok ada tangga? Sampean ini baik Pak Sahlun. Dari baiknya saya merasa salah mencuri miliknya orang baik. Karena itu kemudian saya ganti ini 20 biji. Coba bayangkan. Hebat ini Pak Sahlun. Makanya kalau kita kehilangan, buka aja pagarnya sekalian. Insya Allah itu habis semua itu. Nasibnya beda itu. Tapi Pak Sahlun ini hebat. Pak Sahlun ini ya bisa seperti itu. Beda dengan Pak Haji satunya itu, ada katanya Pak Haji ini bakhil sekali itu. Mangga-mangganya Pak Haji ini selalu itu dibungkus biar nggak ada yang ngambil. Nah semakin bakhil orang kan semakin benci Pak. Sama anak-anak itu diturunin itu mangga itu. Diturunin mangganya Pak Haji itu. Ngamuk Pak Haji ini. Siapa anak-anak ini ngambil ini katanya. Sama Pak Hajinya kemudian ditulisin itu pohon mangganya. Allah Maha tahu siapa yang mengambil mangga, katanya kan. Maksudnya biar nggak ada yang ngambil lagi. Ternyata besoknya tulisannya berubah Pak. Iya, tapi Allah nggak ngasih tahu siapa yang ngambil, katanya kan. Malah tambah habis itu Pak mangganya itu. Makanya jadi orang tuh al-ihsan. Jadilah orangnya itu yang baik kepada siapapun. Jangan pernah kita merasa rugi ketika kita berbuat baik. Mau dibalas mau nggak dibalas, itu pasti dibalas oleh Allah.
Nggak usah minta balasan sama manusia, rugi. Kita berbuat baik minta di dunia ngapain? Wa ma indallah khairu wa abqa. Sesuatu yang kita simpan di sisi Allah itu jauh lebih baik dan lebih abadi. Jangan mau kemudian kita dapat balasan di dunia. Perkara dibalas di dunia, alhamdulillah. Enggak balas di dunia, Allah tidak pernah lupa, Allah enggak pernah tidur. Semua amal kebaikan pasti ada catatannya. Kalau begitu kan enak kita hidup, Pak. Hidup enak. Hidup enak. Berbuatlah dengan penuh keikhlasan. Nah, kita lanjut ayat berikutnya. Senang ngaji Al-Quran itu senang, Pak. Senang. Mana sudah ini? Udah kebuka sendiri ini tadi ini. Bentar. Nah, kita lanjut. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka mati. Bahkan sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Jadi orang-orang yang mati di sisi Allah itu hidup. Hidup, rohnya itu tetap hidup. Biasanya saya sering cerita bab kayak gitu, itu saya cerita saya biasanya itu tentang Hamzah. Hamzah itu lebih luar biasa itu Hamzah itu. Hamzah bin Abi Thalib yang ada di Uhud itu makamnya. Itu menjadi orang yang luar biasa. Beliau itu dibunuh, kemudian dibongkar kan dadanya, jantungnya dimakan oleh Hindun kan sebagian. Itu ternyata ketika dimakamkan, berapa ratus tahun setelah itu kan ada hujan deras sehingga kuburan itu terbuka. Hamzah itu jasadnya itu naik ke atas itu masih basah, Pak. Darahnya itu masih basah. Darahnya masih seger. Darahnya Hamzah itu hebat ya. Hebat. Darahnya Hamzah masih seger, padahal di Mekah, Madinah itu kan darah panas. Panas kan biasanya cepat menjadikan kering kan? Ternyata tidak. Itu baru dari jasad. Ada istimewa. Istimewa itu orang-orang yang dekat kepada Allah. Enggak dimakan oleh bumi. Yang enggak dimakan oleh bumi jasadnya orang yang enggak dimakan oleh bumi, satu itu adalah syuhada, orang yang mati syahid. Yang kedua itu adalah hamil Quran, orang yang hafal Al-Quran, itu enggak dimakan jasadnya oleh bumi. Yang ketiga itu para nabi. Para nabi itu enggak dimakan jasadnya itu. Enggak dimakan. Panjenengan tahu bahwa Umar bin Khattab itu kan kuburannya di sebelahnya Rasulullah. Jadi Rasulullah, di belakangnya dikit tuh Abu Bakar, di belakangnya dikit itu siapa? Umar. Umar itu ternyata jasadnya itu tidak begitu dalam, agak dangkal. Itu kakinya itu pernah kelihatan itu, Pak. Kakinya pernah kelihatan, masih utuh. Masih utuh. Nah, memang dulu di Mekah itu kuburan tidak begitu dalam-dalam di situ karena memang tidak akan ada bau, karena memang panas dan kelembaban beda. Tapi kalau sekarang udah dalam. Kalau jenengan ngelihat orang jamaah haji atau jamaah umrah yang meninggal dunia dalam, itu dibikin kuburan itu langsung berlapis, Pak. Jadi satu kuburan tuh isinya bisa 3, 4, 5 orang gitu. Kalau mati di Mekah dan Madinah. Hanya kalau di Mekah, kalau kita meninggal dunia itu bukan di Makla lagi, diletakkan di namanya Saraya. Tapi kalau meninggalnya di Madinah itu masih di Baqi. Di Baqi itu wah luar biasa, berkumpul dengan sahabat-sahabat Nabi bersama keluarga Nabi. Nah, makanya banyak orang tuh pengen meninggal di situ. Boleh nggak pengen? Ya nggak apa-apa, namanya pengen, asal jangan bunuh diri. Ada orang pengen mati di Mekah itu, dia kemudian duduk di lantai atas, tiba-tiba dia menjatuhkan diri. Ternyata nggak mati, cuman patah tulang. Waduh, ngenes juga dia itu. Niatnya nggak dikabulkan. Asik di daerah itu. Udah, Bapak Ibu. Lanjutannya. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ
wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat fabashiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Allah, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang yang sabar, yaitu orang yang apabila ditimpa musibah dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa kata Allah? Macam-macamnya musibah. Ada musibahnya itu takut, ada musibahnya itu lapar. Tapi kalau Imam Syafi'i menafsirkan ayat ini, dia disebut takut itu takut kepada Allah, yang disebut ju' itu adalah puasa. Jadi orang oleh Allah diberi ujian puasa, disuruh puasa, itu ujian juga, itu ujian juga puasa. Dan sebentar lagi insya Allah kita akan nyampe ke bulan Ramadan. Semoga dipanjangkan umur kita. Luar biasa kita nyampe ke Ramadan yang akan datang ini. Nah, kemudian wa naqsim minal amwal, kekurangan harta benda, maknanya zakat. Orang kan diminta zakatnya itu. Orang itu zakat diminta oleh Allah itu ujian. Ada orang yang mengakal-akali gimana caranya nggak keluar zakat. Padahal mengakali kayak gitu tuh justru kita akan kekurangan. Nggak akan pernah harta benda kita itu kemudian hilang, musnah, kalau kita zakatnya bagus, sedekahnya bagus. Nggak akan pernah, Pak. Jadi jangan pernah kita bakhil. Harta kita itu jangan dihitung pakai kalkulator kita itu, Pak. Harta itu bukan urusan kalkulator. Harta itu memang adalah urusannya Allah Subhanahu wa taala. Benar nih. Kalau Allah tuh mau bikin habis harta kita, bisa habis. Nggak pakai kalkulator. Tapi kalau Allah mau ngasih sama kita itu harta juga gampang. Allah kalau mau ngasih itu tidak selalu itu kemudian lewat kerja. Bisa jadi itu lewat yang lain. Ada orang yang kasihan sama kita, banyak seperti itu. Ada sahabat saya, orang Yogyakarta, sahabat saya, sama-sama kuliah di Kanada dengan saya. Dia itu malah kakak kelas saya. Orangnya tulus. Dia itu kemudian ketika ceramah itu, dia bilang, dia ngomong tentang dirinya. Dia bilang nikmati aja hidup Bapak Ibu. Dia ceramah di depan diplomat, di depan orang-orang Indonesia yang ada di Kanada. Jalanin aja hidup, kata dia. Insya Allah hidup ini oleh Allah akan diberikan kebahagiaan. Jangan pernah mengeluh dalam hidup. Yang penting kita sudah bisa makan, alhamdulillah. Enggak apa-apa kita ngontrak rumah, katanya. Yang penting ada tempat tidur. Ketimbang punya rumah tapi enggak ditempati. Dan memang banyak orang punya rumah enggak ditempati. Rumahnya ada 8, tapi kemudian nggak ditempatin, rugi juga kan? Rugi juga. Coba itu kemudian suruh tempatin ke orang lain, ya bagus itu. Tapi masalahnya orang lain kalau udah kadung nempati, kadang-kadang nggak mau keluar, mengklaim milik dia. Ada, saya nggak tahu ini Mas Ilyas datang nggak hari ini? Ada Mas Ilyas sama Mbak Dina yang umroh kemarin itu, bapaknya itu kan punya tanah dan punya rumah banyak. Satu rumahnya itu ditempatin sama orang, disuruh pakai aja, jenengan nggak punya rumah pakai aja. Tapi nanti kalau waktunya ini saya ambil. Setelah dipakai lama itu diklaim sebagai milik dia sendiri. Sampai sekarang nggak dikasihkan. Apa nggak gila itu orang itu? Ya tapi nggak apa-apa. Ternyata Pak Sutamat itu tidak menjadi kemudian dimiskinkan oleh Allah, semakin dikaya oleh Allah. Kalau kita itu disakitin sama orang, dizalimin, jangan pernah merasa kita rugi. Allah itu akan memberikan dengan cara yang tidak kita duga-duga. Enak kan hidup kalau kayak gitu kan? Enak hidup kalau kayak gitu, Pak. Jadi nggak perlu gelisah. Katakan selamat tinggal kegelisahan kalau udah kayak gitu itu. Nah teman saya itu setelah ngomong begitu, dia cerita, saya sendiri alhamdulillah, walaupun sampai saat ini udah punya anak, saya nggak punya rumah, alhamdulillah anak saya makan, sekolah, istri saya makan.
Tiba-tiba itu ada jamaah yang datang, yang bilang, Ustadz nggak punya rumah betul, tak? Iya, itu ada rumah saya pakai katanya. Bukan pakai, saya kasihkan sama Ustadz. Ustadznya bilang, mohon maaf, saya belum bisa menerima sedekah ibu. Kenapa? Terlalu besar sedekahnya bu. Biasanya sedekahnya beras 1 gantang. Ini kok rumah, saya kaget, saya tolak. Coba bayangkan. Coba kita dikasih itu kan? Nggak pernah nolak itu. Coba. Allah akan berikan kepada kita. Nah, oleh karena itu maka berharapnya kita itu jangan berharap kepada manusia, tapi kita harus berharap kepada Allah. Hentikan berharap kepada manusia. Berharap kepada manusia hanya bikin gelisah batin. Percaya itu. Kenapa Rasulullah melarang meminta-minta? Karena orang kalau suka meminta-minta, dia telah menurunkan derajatnya dia sendiri. Nggak usah minta-minta. Nggak mau minta saya. Oleh karena itu saya mencoba dalam hidup ini, termasuk bab pondok saya, nggak mau minta. Nggak. Gus Ipul ini aja saya nggak pernah minta. Nggak mau saya minta. Orang mau ngasih, kasihlah. Tapi nggak usah diminta. Kalau saya, modal saya itu. Tenang. Tapi Gus Ipul janji ditagih sama saudaranya. Yang nagih saudaranya bukan saya. Kalau saya nggak mau nagih, suka-suka Gus Ipul. Lupa iya, nggak lupa terima kasih. Ngasih iya, nggak ngasih terima kasih. Santai aja hidup. Tapi itu harus jadi pegangan. Kita semua yang ngaji ini, coba itu benar, buktikan ucapan saya. Jenengan lepaskan mengharap dari orang lain, fokus minta kepada Allah. Maka Allah akan membuka hati orang, bukan hanya satu orang. Banyak orang yang akan memberikan kepada kita. Itu rahasia kehidupan. Kalau jenengan berharap kepada satu orang, jenengan bisa dapat, tapi cuma dari satu orang itu. Tetapi kalau kita itu berharap kepada Allah, Allah yang akan bukakan, semua dibukakan. Pasti. Udah nyoba. Makanya saya kaget, ada orang itu begitu mendekat kepada bupati, mendekat kepada anggota DPR, berharap kepada itu. Padahal mereka jadi anggota DPR nggak lama kok. Nggak lama jadi bupati kok. Bupati itu paling lama 10 tahun. Setelah itu muka kita mau diletakkan di mana? Setelah itu gimana kita mau kemana? Mau pindah ke muka yang lain? Apa nggak malu? Jangan pernah berharap kepada orang lain, berharap kepada Allah. Yang berharap kepada Allah, dia akan mendapatkan tidak hanya dari satu orang, tapi dia akan mendapatkan dari banyak orang. Dibuka sama Allah. Ada saja. Itu kaidah kehidupan, Pak. Masalahnya, gimana caranya memupus harapan itu kepada orang itu? Sulit itu, Pak. Sulit. Kalau saya boleh ngasih saran, coba dulu itu dalam 1 minggu aja. 1 berpuasa, yang kedua sholat terus menerus, dan jangan ketemu dengan orang. Jangan ketemu sama orang, udah di dalam rumah aja. Zikir, sholat, baca Al-Quran, lihat apa yang akan terjadi. Apakah Allah kemudian akan membiarkan kita nggak dapat rezeki? Enggak. Minggu kemarin saya di Mekah ketemu dengan seorang sayyid usianya 89 tahun. Saya datangi ke rumahnya karena saya ingin berguru, Pak. Dan kita memang harus berguru. Bapak Ibu jangan pernah dalam hidup ini tidak punya guru. Agama itu perlu berguru, jangan baca-baca sendiri. Saya datang, namanya Sayyid Hamid bin Alawi Al-Kaf. Datang, orangnya sepuh, jalannya pelan. Apa dia bilang sama saya? Itu yang bikin saya itu kemudian merinding. Suaranya udah lirih. Kata-kata yang disampaikan ke saya apa? Kun ma'allah wala tubali. Pesanku cuma satu kepadamu, katanya. Bersamalah dengan Allah dan kamu gak usah peduli dengan hal-hal yang lain dah, katanya. Allah yang akan ngatur semuanya. Kata-katanya pendek, tetapi membuat hati tenang. Hati tenang.
Bagaimana? Kun ma'allah, bersamalah engkau dengan Allah. Wala tubali, enggak usah peduli bab yang lain. Itu godaan-godaan semua tuh. Selain Allah tuh godaan. Yang namanya Sayyid Hamid ini, Allah, padahal bukan kayak kita yang tiap hari pontang-panting cari duit itu. Duit datang sendiri, Pak. Datang sendiri duitnya. Duit datang sendiri. Luar biasa juga. Saya kadang pengen kayak gitu, duduk-duduk duit datang gitu kan. Tapi nggak boleh. Jangan berdoa kayak gitu. Dulu ada orang yang berdoa juga. Ya Allah, aku pengen ya Allah kipas-kipas tapi dapat duit ya Allah. Doanya dikabulkan oleh Allah. Dia jadi tukang sate, kipas-kipas baru dapat duit. Ya Allah, bukan yang begini ya Allah. Saya pengen ongkang-ongkang kaki tapi dapat duit ya Allah. Sama Allah jadikan tukang jahit itu kan ongkang-ongkang kaki juga itu. Iya, ya Allah enggak ya Allah. Saya pengen ya Allah, saya pengen itu punya banyak mobil atau sudah motor tanpa kerja ya Allah. Besoknya dia jadi tukang parkir itu kan, langsung punya banyak itu. Ya Allah, keliru lagi ya Allah. Saya pengen dikelilingi sama wanita-wanita ya Allah sehingga tenang pikiran saya. Besoknya jadi tukang sayur dia itu. Jadi banyak wanita yang mengelilingi. Ya Allah, kok salah lagi ya Allah katanya kan. Makanya hidup itu jangan mau ngatur sendiri. Biarlah Allah yang mengatur. Kun ma'allah wala tubali, bersamalah Allah, jangan kamu pedulikan yang lain. Bahagia Anda itu. Subhanallah, senang saya ketemu dengan Sayyid Hamid ini. Perburuan orang-orang baik belum selesai. Besoknya saya ngajak lagi ini saudara saya, ayo kita cari siapa lagi yang orang yang top di sini. Oh ada katanya. Siapa? Syekh Muhammad Amin Harori. Dia penulis kitabnya ratusan. Dan dia itu orangnya alim, tapi orangnya itu banyak nggak dikenal oleh orang. Kenapa? Orangnya, aduh biasa, bajunya biasa, rumahnya itu tinggi di atas gunung. Saya jalan sampai ngos-ngosan itu. Dan sederhana sekali. Saya datangin ke masjidnya itu, saya bilang, saya Imam Mawardi, saya pengen mendapatkan sanad keilmuan dari panjenengan. Bahwa saya pernah berguru ke panjenengan, saya ini kemudian boleh menyampaikan kitab atas nama mendapat dari panjenengan di masjid itu. Orang mah nggak banyak kenal bahwa itu orang-orang yang hebat, karena dia nggak pernah keluar, selalu ada di rumah, keluarnya cuma ke masjid. Apa yang terjadi? Datang ke rumah saya saat ini ya, ikutin, nyampe ke rumahnya. Ya Allah, sederhana sekali, orangnya baik. Tetapi yang namanya rizki dijamin oleh Allah. Dijamin oleh Allah. Karena kerjanya yang bagus, bermanfaat kepada orang lain, dan dia itu ibadahnya itu bagus, hidupnya tidak pernah gelisah. Orangnya nggak kelihatan wajahnya gelisah itu. Tidak pernah ngomong yo opo yo. Yang kita kan yang banyak kan yo opo. Kalau nggak yo opo ya woyo. Ini yang ketawa woyo ini penonton woyo ini. Nah, hadirin, Masya Allah, hebat orang ini. Dan Alhamdulillah beliau berkenan. Setelah saya sampaikan, saya lagi bangun pondok, saya mohon doa dari panjenengan. Iya, semoga Allah lancarkan. Saya mohon juga sanad keilmuan. Oh iya, ditandatanganin kitabnya itu. Dan mengatakan, ini ada saya belajar, saya dapat ilmu. Ini ada 485 kitab yang saya dapat dari guru saya dapat sampai kepada pengarangnya. Semuanya saya berikan kepada Anda. Saya dikasih hak untuk mengajarkan itu. Asik, itu senang. Sanad keilmuan namanya itu, sanad keilmuan. Karena memang kita nggak bisa Pak belajar agama itu cuma dari buku, bisa kesasar kalau nggak ada guru yang bimbing. Apalagi buku-buku sekarang itu macam-macam isinya, belum tentu benar semua. Makanya kajian-kajian yang memang kajian yang serius tentang agama perlu kita untuk ikuti untuk menambah khazanah pemikiran kita. Baik, satu ayat terakhir. Orang yang sabar apa yang akan dikasihkan oleh Allah? Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun.
Mereka itulah yang mendapat keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Allah Tuhan mereka, dan mereka itulah yang mendapat petunjuk. Sudah mendapatkan keberkahan, dia mendapatkan rahmat, dan dia mendapatkan petunjuk. Ini orang yang sabar. Inilah orang yang dia menerima apapun yang Allah timpakan kepada dirinya sebagai bagian takdir yang memang harus dijalaninya. Mudah-mudahan mugi-mugi kaulolan panjenengan sedanten diparingi ati sing sabar, ati sing syukur, sehingga Allah memberikan keberkahan, rahmat dan petunjuknya. Mengkaten pengajian hari ini. Ada pertanyaan? Saya kasih pertanyaan, tanya jawab. Saya persilakan kalau ada. Monggo, saya persilakan. Kalau ibu-ibu malu bertanya, boleh panjenengan itu SMS ke saya 08183275 enggak, ini yang XL ada di situ. Yang Simati 08127 ya 08123 027 2222. Saya nggak akan berkata kirimkan SMS sebanyak-banyaknya. Itu lain itu. Itu kuis. 08123 027 2222. Saya kasih kesempatan untuk bertanya, kasihan. Lama sudah tidak ada pertanyaan. Sebentar. Ini yang tidak pakai SMS, pertanyaan langsung. Silakan. Ada mic? Minta tolong satu ini. Wah, langsung Pak Mujiatim sendiri ini operator merangkap. Beliau insya Allah tahun ini akan berangkat ke Mekah. Semoga dilancarkan dan disehatkan oleh Allah. Silakan Pak. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya bertanya Ustaz tentang sebuah ayat di Al-Quran yang berbunyi afa hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum dan seterusnya, yang artinya apakah kamu mengira kamu masuk surga sedangkan Allah belum melihat nyata tentang itu terusnya. Sedang yang saya tanyakan itu padahal Allah itu kan Maha tahu sebelum kejadian, sesudah kejadian maupun sebelum, nggak tahu kita. Jadi tolong penjelasan dengan ayat itu tadi yang mengatakan Allah belum nyata tadi melihat itu tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayatnya am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula Allahu yaqula ar-rasulu walladzina ma'ahu mata nasrullah Ana inna nasrallahi qarib. Satu. Ayat yang Bapak sampaikan itu potongannya amal itu yang itu. Tetapi yang buntutnya hatta ya'lamillah, sampai Allah tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Itu kan? Itu adalah bukan Allah nggak tahu. Itu Allah itu pemberitaan bahwa kamu pasti mau diuji. Biar ketahuan jelas loh buktinya. Kamu mau minta surga gimana wong kamu nggak sabar? Saya tahu kata Allah, udah tahu, Allah tahu yang awal akhir kullu syai' Allah tahu. Bukan hatta ya'lamillahu alladzina shadaqu, sampai Allah itu tahu mana yang imannya benar dan mana yang pembohong. Allah nggak butuh tahu, Allah udah tahu. Tetapi ini Allah akan mengatakan, aku kasih kamu ujian itu supaya kamu sendiri tahu. Oh, ternyata saya nggak sabar. Pengetahuan Allah seperti kesimpulan Bapak benar, udah tahu semuanya itu. Tapi kan kita nggak tahu kan, orang itu kan merasa bahwa dirinya hebat, dikasih ujian, no, bener kan, kamu kan nggak hebat betul. Nah ini ayat bukti bahwa semakin orang beriman itu ujiannya semakin besar. Kalau kata ulama Mekah lagi yang saya ngaji kemarin itu,
Disebut begini, hati-hati ya, kamu semakin dekat dengan Allah, bukan semakin gak diuji. Orang itu semakin tinggi pangkat dalam keberagamaannya, setannya juga semakin tinggi juga. Jadi kita semakin cerdas, setannya semakin cerdas. Jadi kalau kita imannya kelas kecil, gak butuh setan besar, setan kecil ada udah cukup. Tapi kalau kita tuh kelasnya hebat, itu butuh setan yang gede. Jadi kalau jenengan itu udah sarjana, setannya sarjana juga itu yang dikasihkan. Semakin tinggi bukan semakin nggak diuji, diuji Pak. Semakin hebat ujiannya itu. Karena itulah maka siapapun itu berada dalam khitab, berada dalam perintah, fasta'idz billahi minasyaitonir rajim, mintalah perlindungan kepada Allah. Selalu itu. Kenapa minta pertolongan kepada Allah? Karena kita itu pasti dalam kehidupan ini digoda oleh setan. Baik, itu Pak, terima kasih pertanyaannya. Nah, ini ada yang bertanya, bagaimana mengatasi anak yang berani sama orang tua? Bagaimana mengatasi anak yang berani kepada orang tua? Jawaban saya, orang tuanya yang harus ngasih contoh tidak berani kepada orang tuanya. Orang tua yang berani sama orang tuanya, anaknya akan berani kepada orang tuanya itu. Mohon maaf, rata-rata orang tua itu akan diuji oleh Allah dalam bab hubungan anak orang tua, persis seperti orang ini kepada orang tuanya. Ada orang, dan saya sudah meneliti ini, dia itu manja sekali. Yang nyuci milik dia itu adalah orang tuanya yang nyuci. Mentang-mentang dia pegawai negeri, selalu dia ini, Bu cucikan, Bu cucikan, Bu cucikan. Sekarang ketika dia jadi orang tua, punya anak, anaknya sama, Bu cucikan, Bu cucikan, Bu cucikan. Jadi bab anak, pertama adalah bab anak, orang tua itu yang harus baik kepada orang tuanya, maka anak akan ikut pertama. Yang kedua, orang tua itu harus memberikan kasih sayang kepada anak dengan hakikat kasih sayang. Ada orang, anak itu menjadi marah karena tidak diberikan kasih sayang. Coba kalau anak diberikan kasih sayang, biasakan orang tua ketemu dengan anak, peluk anaknya. Anaknya dipeluk. Kalau anaknya lagi tidur, coba dilus. Dilus sambil berdoa, ya Allah semoga anak ini Engkau jadikan anak yang soleh-solehah. Anak itu akan menjadi anak yang tunduk. Ya kalau orang tuanya tiap hari yang diurus adalah harta saja, anak nggak pernah diurus, pasti itu akan protes anak itu, pasti itu. Jadi jangan langsung salahkan anak. Bisa jadi orang tua yang salah. Nah bisa jadi yang ketiga, anaknya salah gaul. Orang tuanya udah bagus, mengajikan udah, kemudian disekolahkan yang bagus udah, tapi dia kemudian kena pengaruh lingkungan di luar rumah. Bisa jadi. Kalau ini penyebabnya, gampang putus hubungan dengan orang itu dulu. Nah, mulai hari ini aku minta kamu jangan kemana-mana ya nak ya. Pulang sekolah langsung di sini nak. Saya pengen bersama dengan kamu. Bisa seperti itu. Jadi tergantung sebabnya ibu. Tidak bisa kemudian kita itu dengan sebab-sebab menganggap bahwa itu sama semua. Enggak sama. Dan yang paling penting jangan lupa doakan anak. Doakan terus. Anak kita itu adalah investasi kita. Orang yang paling berbahagia adalah orang yang punya anak. Anaknya itu bagus mendoakan orang tua. Kita akan menangis kalau ada anak tiba-tiba mendoakan kita. Nangis orang tua. Nangis orang tua. Oleh karena itu tolong itu dijaga. Ini pertanyaan yang kedua SMS. Bagaimana cara mengajak suami taat ibadah dan gak mudah marah? Ya diajak aja untuk ibadah. Caranya mengajak, ya diajak. Yuk ibadah. Kalau nggak mau, innama alaikal balagh. Kita itu punya kewajiban cuman menyampaikan, mengajak. Mengajak nggak mau, jangan dipaksa. Jangan kemudian suaminya dicariin tali, digeret. Itu malah jadi masalah. Sampaikan dengan baik-baik mas. Ayo mas kita beribadah kepada Allah. Nggak pakai Allah-Allahan. Saya makan pakai kerja mas. Jangan gitu mas. Jangan banyak cincong. Kalau udah menyampaikan dia nggak mau, udah selesai.
Selesai. Jangan malah ini. Satu, gimana juga untuk kemudian supaya nggak mudah marah? Ya bilang, Mas, jangan marah, Mas, gitu. Lo kok masih marah gitu kan? Takdir namanya itu. Ya mau diapakan lagi kalau udah takdir? Tentu dilihat sebabnya. Kenapa kok suami marah? Apa yang menjadikan suami kita, suami panjenengan itu marah? Jangan lakukan. Jangan melakukan sesuatu yang membuat suami kita itu marah. Iya, kalau jenengan sendiri yang melakukan sesuatu udah tahu suaminya nggak suka kayak gitu, jenengan maksa, salahnya sendiri. Cari ridha suami. Selama suami berada dalam kebenaran, carilah ridha suami. Bahagiakan suami. Wanita yang membahagiakan suaminya, mendapat ridha suaminya, dan dia melakukan salat dan puasa dengan baik, oleh Allah dibukakan semua pintu surga. Mau lewat manapun kamu masuklah. Itulah besarnya ridha suami. Jadi suami jangan manggut-manggut, Pak. Mantap, katanya kena kau gitu kan. Tunggu. Jadi suami juga jangan selalu kemudian merasa dirinya paling benar segalanya. Berikan kepada istri itu kasih sayang. Kalau itu kemudian saling seperti itu, saya yakin keluarga itu akan menjadi keluarga yang sakinah. Sip. Ada yang laki-laki? Enggak ada. Ya. Baik, tadi itu masalah basuh tangan sama kumur-kumur dimulai dari situ. Itu yang sunat wudu. Sampai kepada kaki itu yang bagian dari wudu. Apakah betul menafsirkan itu? Tangan basuh tangan enggak ini, jangan berbuat yang enggak bagus, mulut jangan berkata enggak bagus. Betul itu, Pak. Dan yang Bapak sampaikan itu ada dalam kitab Bidayatul Hidayah yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali, dan juga ada dalam kitab Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali juga, dan ada juga di kitab-kitab yang lain, bahwa ada makna batin dari ibadah-ibadah kita itu. Jadi kita itu makanya kalau kita mau ngikutin yang Imam Al-Ghazali, orang wudu itu ada doanya. Bukan hanya kita niat wudu itu, ketika air itu di wajah kita, itu kita berdoa, ya Allah, semua dosa yang melalui wajah ini ampuni dan maafkan semua ya Allah. Ketika tangan, ya Allah, semua dosa yang melalui tangan ini ampuni semuanya ya Allah. Ketika rambut atau kepala, ya Allah, semua dosa yang melewati kepala ini ya Allah ampuni semuanya ya Allah. Sampai kaki. Wudu yang seperti inilah yang akan memiliki pengaruh luar biasa terhadap sholat yang khusyuk. Orang mustahil sholatnya khusyuk kalau wudunya tidak khusyuk. Banyak orang bertanya gimana caranya sholat khusyuk. Jawaban saya, wudunya yang khusyuk. Padahal banyak orang wudu kan ya khusyuk sambil ngomong kan. Lagi wudu ngomong sama temennya, nggak bisa, sholatnya nggak akan khusyuk itu. Coba yang khusyuk betul wudunya itu, karena kita akan menghadap kepada Allah, itu akan berbeda itu betul Pak Rajab, sangat betul. Kemudian yang kedua, sholat duhur kan 4 rakaat, sholat Jumat kenapa 2 rakaat? Memang ada yang mengatakan itu wal khatbatani fiha qama maqama rak'ataini minal zuhur, bahwa 2 khutbah Jumat itu berada sebagai ganti dari 2 rakaat duhur. Pertanyaannya bagus, gimana kalau nggak ikut khutbah? Apakah sah? Ulama menyatakan, jumhur mengatakan sah, karena udah masuk dalam paketan itu, Pak. Jadi sah, Pak, sah. Bahkan Bapak juga dapat pas sholatnya aja itu. Datang udah sholat, udah komati sholat itu, nggak apa-apa, dapat itu. Itu yang jawaban saya untuk Pak Rajab. Menarik, saya baru tahu bahwa Pak Rajab tuh mikirnya sampai ke situ itu. Iya, wong Pak Rajab ini kerjanya kan jaga toko, Pak. Orang jaga toko tapi pikirannya kayak gitu, itu mantap itu Pak Rajab. Itu tinggal dikasih ayat jadi ustadz juga itu. Senang saya guyonin Pak Rajab itu. Sudah, ini Pak sebentar Pak Mujatim, ngalah Pak Mujatim. Beliau ini Pak Mujatim ngalah aja sama jamaahnya nih. Ini gimana ini Kiai, ketika musibah menimpa seorang, awalnya marah, nggak sabar, stres, bahkan sempat mau bunuh diri.
tapi lama-lama berusaha mendekatkan kepada Allah dan sabar. Apakah ini termasuk bagus? Iya, masuk bagus. Dia telah bisa mengelola emosi dirinya. Bahwa pertama kali orang tuh marah itu sebenarnya biasa, masih natural, alami. Tetapi marah itu jangan dipelihara. Gimana caranya kemudian berubah menjadi kesabaran. Bagus itu. Kemudian apa keistimewaan ahli kubur di makam baqi dengan di tempat lain? Bagaimana dengan ahli kubur selain syuhada, hafizul Quran dan para nabi? Iya, orang-orang yang amalnya bagus dimanapun dikuburkan dia tetap bagus. Orang-orang yang amalnya nggak bagus dikuburkan dimanapun nggak bagus. Sesungguhnya keadaan alam kubur itu adalah sesuai dengan apa yang kita lakukan selama ada di muka bumi ini. Selama kita hidup, lakukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik. Insya Allah Allah akan memberikan yang terbaik pada kita. Nah kemudian, ini saya ngambil yang ini aja karena udah kadung janji. Bagaimana, apa nih? Tadi Quran surat apa dan ayat berapa? Pertanyaan pertama. Itu kan surat Ali Imran. Ayatnya saya lupa. Nanti bisa dicari. Dan saya bisa cari. Saya balas nanti ini SMS-nya. Ayat berapanya itu. Nanti saya balas. Gampang bisa dicari itu. Bagaimana kalau kita suatu saat ketinggalan salat. Sedangkan waktu berangkatnya sudah masuk. Berangkat kemana ini? Mana yang harus dikerjakan? Iya, sholat dulu baru berangkat. Oh berikutnya. Oh oke. Oh jadi ibu yang nulis ini ya. Suatu saat dan sholat, sedangkan waktu berikutnya sudah masuk. Mana yang harus dikerjakan? Kalau sudah masuk, tetap itu yang pertama dulu dikodok dulu, baru ngerjakan yang kedua. Loh, tapi kalau saya ngerjakan yang pertama kemudian nggak dapat jamaah dulu boleh langsung setelah itu baru yang tadi yang ketinggalan. Jamaah sendirian. Kalau sendirian lakukan yang pertama dulu. Duhur dulu baru asar. Betul. Karena ada ulama yang menyatakan bahwa sholat yang ketinggalan itu apakah harus disegerakan ataukah boleh ditunda? Yang mengatakan boleh ditunda, agak lama itu ditunda itu Imam Abu Hanifah. Tetapi jumhur ulama yaqtadi alal faur. Jadi orang itu kalau dia itu duhurnya ketinggalan, jangan kemudian lebih santai, udah tenang aja, udah kadung lambat kok, nanti juga nggak apa-apa. Ada ulama mengatakan, Anda bangun langsung kerjakan. Dan saya ikut yang pendapat terakhir ini. Jadi yaqtadi alal faur, menuntut dia itu untuk disegerakan. Bisa dipahami Bu? Bagus. Terima kasih. Terakhir. Karena masih ada ini Pak, kalau banyak pertanyaan nggak jadi door prize. Tapi jamaah sekarang tambah banyak bukan kan door prize. Alhamdulillah. Kita biasakan seperti yang saya ceritakan kemarin. Orang dalam Yasin itu kan wajah arajulun min aqsal Madinah itu orang yang dipuji oleh Allah itu ngajak orang untuk pengajian. Ini kita ngajak temennya pengajian. Itu pahalanya tuh luar biasa. Ajak teman-temannya. Dan sekalian pengumuman, bulan Ramadan besok, Pondok Pesantren Alif Lam Mim saya di Kebonsari sudah mulai pengajian. Jadi nanti ada pengajian menjelang buka puasa dan buka puasa di situ. Ada pengajian nanti sahur bersama di situ, menjelang sahur pengajian dan sahur bersama di situ. Insya Allah, tapi harus daftar supaya nanti nasinya nggak berlebih atau nasinya nggak kurang. Nah, yang tidak masuk dalam daftar datang tiba-tiba harus menerima kalau nggak dapat jatah. Nah, dan bagi yang mau, misalnya saya mau nyumbang buka puasanya, dibuka. Saya nggak minta, tetapi orang kalau mau, kayak kemarin ini ada rawon setan, itu bilang. Rawon setan kebetulan jamaah rutin saya kemarin ikut umroh. Pak Kiai, buka puasanya itu saya nanggung nanti itu untuk ini pakai rawon setan katanya. Iya, tapi kita harus diizinkan baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi kalau dibaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim jangan-jangan rawonnya hilang gitu ya. Enggak, namanya aja itu rawon setan, sebenarnya itu rawonnya bagus, enak betul itu.
Embong Malang. Beliau itu jamaah saya, orangnya baik sekali itu. Itu yang juga salah satunya buka puasa. Kalau panjenengan ada keluasan rezeki, mau nyumbang, saya nyumbang misalnya 10 buka puasa, nggak apa-apa. Saya nggak nyumbang tapi mau makan, mau ikut pengajian, silakan, nggak apa-apa, akan dibuka. Ini pengumuman biar tahu. Tapi tidak tiap hari, pengajiannya tidak setiap hari. Bisa jadi 1 minggu itu cuma 2 atau 3 kali. Bisa jadi 1 minggu cuma 3 kali. Sahur 3, buka 3 kali. Nanti di pondok itu. Ini untuk pengumuman untuk panjenengan. Baik, Bapak Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kekurangan. Jangan pulang dulu, door prize-nya. Iya, door prize-nya. Oh, operator dengan saya sendiri pertanyaannya, enggak usah. Itu beliau itu orang saya, itu operator itu, tenang gitu. Baik, kita doa dulu. Setelah doa baru kemudian door prize, ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'mahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanikal azim. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma Rabbana, pagi hari ini kami munajat kepadamu ya Rabb. Jadikan kami orang-orang yang Engkau ridhai. Berikan keberkahan dalam kehidupan kami ya Rabb. Jadikan pekerjaan kami pekerjaan yang penuh keberkahan ya Rabb. Allahumma Rabbana, jadikan kami orang-orang yang mengerti agamamu ya Rabb. Kami mengkaji Al-Qur'anmu, kalammu ya Rabb. Jadikan hati kami adalah hati yang dipenuhi cahaya Al-Qur'anmu ya Rabb. Allahumma Rabbana, Allahumma ya Rahman ya Rahim, wahai Zat yang Maha Kasih Sayang, sayangilah kami, kasihinilah kami, bimbing kami untuk menuju surgamu. Allahumma Rabbana, ampuni dosa dan kesalahan kami. Engkau mengetahui segala dosa dan kesalahan kami ya Rabb. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Engkau mengetahui dosa mata kami, ampuni kami ya Rabb. Engkau mengetahui dosa mulut kami, ampuni kami ya Rabb. Engkau mengetahui dosa tangan dan kaki kami, ampuni kami ya Rabb. Engkau mengetahui dosa pikiran kami, ampuni kami ya Rabb. Engkau mengetahui dosa hati kami, ampuni kami ya Rabb. Allahumma Rabbana, ampuni kami ya Rabb. Allahumma Rabbana, ampuni juga ya Rabb dosa kedua orang tua kami. Jadikan kedua orang tua kami orang yang Engkau kasihi ya Rabb. Baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal ya Rabb. Orang tua kami yang ada di alam kubur, jadikan alam kuburnya bagian taman surgamu ya Rabb. Jadikan alam kuburnya alam kubur yang sejuk. Dan bebaskan orang tua kami dari siksamu ya Rabb. Allahumma Rabbana, orang tua kami yang masih hidup, bahagiakan hatinya ya Rabb. Sehatkan badannya ya Rabb. Allahumma Rabbana, kami titipkan anak cucu kami kepadamu ya Rabb. Kami titipkan anak cucu kami kepadamu ya Rabb. Bimbing anak cucu kami untuk menjadi orang-orang terbaik ya Rabb. Kumpulkan kami dengan orang tua kami dan anak cucu kami dalam ridhamu. Jangan pisahkan kami dengan murkamu. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu. Dan saya persilakan kepada tim panitia untuk mengundi. Keluarkan itu sepedanya, tarik ke sini, ke depan.